Kepala desa juga. Baik, kami persilakan berikutnya Pak Direktur Poldagri Kemendagri. Waktu dan kesempatannya kami berikan, bisa di tempat atau di podium. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan yang kami hormati Ibu Prof dan para narasumber ya, dan segenap sivitas Akademika UKI. Ya. Kalau saya dulu dari kantor mau dari rumah ke kantor naik mobil, turun di mana? Turun di UKI. Nah, saya selalu di UKI turun. Saya kadang melihat kapan saya masuk di kampus ini, kapan alhamdulillah ada kesempatan saya masuk di kampus ini. Terima kasih. Ya. Tadi sudah dipaparkan banyak oleh JPPR dan Ibu Prof terkait masalah bagaimana mendesain ulang pemilu. Ya, ini saya punya ada 15 slide. Kalau saya paparkan, ya, saya sendiri juga pusing. Ya. Adik-adik juga pusing, berat ini, ya, mendesain ulang. Makanya kita buat ringan biar teman-teman adik-adik bisa menerima ya dengan baik. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Ibu Prof. Harusnya sekiranya yang hadir di sini Pak Dirjen, ya Pak Dirjen, karena beliau ada kegiatan bersama Pak Menteri, maka datang KW3-nya datang. Saya Direktur Politik Dalam Negeri, tugas saya sehari-hari ya bersama dengan Ibu Prof, dengan Pak dari JPPR ini berdiskusi bagaimana merumuskan apa yang harus kita lakukan perbaikan dalam pemilu ke depan. Ya. Kalau kita melihat kenapa perlu didesain ulang, ya ada sebabnya. Kita mengetahui bahwa Indonesia ini merupakan negara besar, sampai dikatakan the most complicated election. Negara yang melaksanakan pelaksanaan kepemiluan yang terbesar di tengah geografis ada 17.000 pulau dengan penduduk partisipasi 280 juta ya, dengan anggaran yang begitu besar, kita ada 245.000 ya yang mau menjadi anggota legislatif, di mana kursinya hanya di sekitar 20.000 dan ada sekitar 5 juta sampai 6 juta penyelenggara. Jadi ini memang penyelenggaraan yang memang sifatnya kolosal. Belum ada di Republik ini yang melaksanakan seperti di Indonesia. Ya. Di satu sisi pengalaman-pengalaman teman-teman yang menjadi caleg tadi sudah disampaikan oleh Bu Prof. Ada salah satu orang partai, saya tanya, dia menyampaikan sendiri, Pak, saya di 2009 itu hanya mengeluarkan uang 2 miliar, saya terpilih menjadi anggota DPR RI. Kemudian dari 2014 saya keluarkan lagi 3 miliar, terpilih lagi jadi anggota DPR RI. Begitu 2019 ya, dia keluarkan sebanyak 15 miliar, tidak terpilih. 2024 dia keluarkan 20 miliar, tidak terpilih. Akhirnya kalau saya katakan, waduh Pak, sayang 20 miliar. Kalau saya deposito itu, ya deposito 5 juta per bulan dapatnya kalau 1 M, berarti sebulan dapat 100 miliar. Akhirnya habis. Nah, tadilah dikatakan bahwa inilah pemilu dianggapnya paling barbar ya. Nah, itulah kesan. Oleh karena itu dengan kondisi geografis kita, dengan anggaran yang begitu besar, dengan banyaknya menggerakkan sampai 5-6 juta penyelenggara dan sebagainya, dan kondisi yang dialami oleh caleg ini seperti inilah, maka harus ada perbaikan. Namun perbaikannya ini kita harus mengarah kemana ya? Perbaikan yang kita ingin lakukan dalam ke depan ini adalah bagaimana demokrasi tetap jalan, tata kelola pemerintah tetap bagus, dan unity, tetap persatuan dan kesatuan, stabilitas politik juga harus terjaga. Nah ini yang harus kita jaga dalam pelaksanaan kepemiluan. Namun apa yang harus kita cari, yang perlu kita sikapi, yang harus menjadi atensi kita? Kita ingin adalah penguatan sistem presidensial, meminimalisasi pemerintahan yang terbelah, penyederhanaan sistem kepartaian, mendorong bangunan koalisi efektif dan efisiensi jalannya pelaksanaan pemilu. Tadi sudah disampaikan oleh dari JPPR ini. Jadi harus kita mencari efektif dan efisien. Nah, dalam perjalanan regulasi yang kita alami sekarang ini, ya
Dulu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang sekarang kita gunakan itu hasil simplifikasi ya. Ini simplifikasi 3 undang-undang. Nah, sekarang arah RPJMN kita dalam bidang politik adalah tadi menuju demokrasi yang substansi. Berarti harus ada perbaikan. Memang sudah ada, harus diperbaikan. Bagaimana melaksanakan ya kodifikasi antara undang-undang pemilu dan pilkada dan sebagainya. Bahkan harus juga disinergikan dengan beberapa regulasi yang lain. Ada undang-undang MD3, ada pemerintah daerah. Jadi banyak sekali yang harus disinergikan. Nah, di satu sisi, di saat yang bersama, mungkin kita mengatakan, sekarang nanti pemilu lagi 2029 atau masuk ke 30, masih lama. Tidak, itu sudah dekat. Karena beberapa hal yang harus kita pahami, nanti di 2026 di tempat saya itu sudah melaksanakan seleksi anggota KPU Bawaslu ya, seperti Ibu Prof dulu ya. Nanti adik-adikku semua ini ya, termasuk teman-teman dosen, siapa tahu ada yang menjadi anggota komisioner, silakan ya. Tidak mengundurkan diri kita sebagai dosen, sebagai ASN dan sebagainya, tetap semua kalangan masyarakat boleh maju menjadi komisioner dan sebagainya. Cuti di luar tanggungan negara. Nanti kalau sudah selesai kembali lagi jadi ASN ya. Kemudian agenda tahapan pemilu tahun 2029 itu sekitar Juni ya, 2027. Jadi tahapannya sudah mulai karena 20. Kalau seperti pemilu-pemilu lalu itu 20 bulan itu sudah harus mulai tahapan. Dan harus kita sudah selesaikan undang-undang pemilu yang begitu jelimet tadi ini ya. Tapi kami dari pemerintah ya bersama DPR bersinergi dengan teman-teman pemerhati dari NGO dengan para pakar seperti Bu Prof, JPPR dan juga rekan-rekan mahasiswa, silakan berikan masukan sebanyak mungkin ya. Makanya saya usahakan sehadir mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena kami pemerintah akan mendengar berbagai harapan, berbagai masukan teman-teman dari akademisi, dari pemerhati dan sebagainya. Kemudian lanjut, nah tadi sudah disampaikan bagaimana keserentakan pemilu ya. Putusan MK 135 ini yang paling ramai nih ya. Mungkin ada pandangan-pandangan tertentu sehingga ditetapkan ini 135, tetapi ada beberapa juga ruang-ruang yang oleh beberapa pendapat pakar ya menganggap bahwa implikasi dampak tantangannya ini misalnya sistem pembangunan, sinkronisasi RPJMN dan RPJMD. Nah, kita bisa bayangkan presiden terpilih, kemudian 2 tahun kemudian atau 2,5 tahun kemudian baru terpilih kepala daerah. Ya. Begitu presiden terpilih untuk 2 tahun mungkin bisa berjalan karena bupati wali kotanya masih itu berjalan. Tetapi begitu dalam pertengahan ada pilkada lagi, berubah lagi. Kemudian tata kelola pemilu ya, anggaran meningkat ya. Kalau kemarin, kalau kita sosialisasi pendidikan politik antara pemilu dengan pilkada bisa seiring kita melaksanakan karena hanya beberapa bulan. Tetapi ini beberapa tahun, maka 2 kali kita harus melaksanakan kegiatan sosialisasi dan sebagainya. Kemudian sistem kaderisasi partai politik ya. Anggota DPR RI, caleg DPR RI yang tidak terpilih misalnya di DPR RI, lari ke provinsi lagi. Akhirnya kader-kader di provinsi, kabupaten, kota nggak kepake bisa-bisa karena calon provinsi yang calon DPR RI tadi ini lari lagi menjadi calon anggota DPRD provinsi. Banyaklah ya. Dan potensi kerumitan yang sama juga di masalah suara juga. Kotak suara tetap sama, habis 5 DPRD provinsi, kabupaten, kota, kemudian gubernur, bupati. 4 surat suara. Kemudian sistem pemerintahan, polarisasi berkepanjangan. Dalam 5 tahun itu kita berapa kali? Polarisasi ya. Masih ada istilah apa tuh? Kampret dan apa dulu? Cebong. Masih banyak polarisasi. Nah, ini yang paling kita hindari ya. Kos begitu besar kalau terjadi konflik sosial, ini yang kita hindari. Kemudian dilema kebijakan, jabatan DPRD dan kepala daerah. Nah, kalau kepala daerah mungkin ya ada bisa menjabat PJ 2 tahun.
Tetapi anggota DPR bagaimana? Ya, kalau menjabat 2 tahun, ya kalau saya senang aja kalau seperti saya. Bisa jadi bupati lagi. Saya gara-gara pilkada serentak, saya pernah jadi bupati, pernah jadi wali kota. Jadi saya wali kota di Sulawesi, saya jadi bupati di Sumatera. Tetapi kalau 2 tahun setengah, bagaimana? Legitimasi politiknya bagaimana, legitimasi sosialnya bagaimana seorang PJ dan sebagainya. Di saat presidennya ada, DPRD-nya mungkin bisa saja, bisa tidak ada, bisa ada pergantian PAW besar-besaran dan sebagainya, banyak sekali. Tapi kepala daerahnya juga berganti, tidak memiliki kekuatan jaring politik, sosial dan sebagainya. Ya, nah itu. Jadi banyak hal-hal yang masih bisa kita diskusikan. Ya, makanya kita panggil beberapa pakar. Bagaimana? Alternatif apa yang terbaik? Lanjut. Kemudian ambang batas Pilpres. Nah ini juga nih ya. Sudah dihapus, harus 0%. Jadi semua partai politik yang menjadi peserta pemilu boleh mencalonkan presiden. Tetapi di satu sisi harus jangan presidennya terlalu banyak, pusing masyarakat. Coba kalau udah 18 presiden, bingung yang mana mau dicoblos ini. Alternatifnya. Jadi bukan hanya bahwa ada kebebasan ke ruang untuk mencalonkan presiden, tetapi kapasitas, kualitas daripada seorang pemimpin itu yang harus kita dapatkan juga. Ya. Integritasnya seorang presiden maupun tadi wakil-wakil kita di DPR, karena ada slogan mengatakan wakil rakyat atau kepala daerah atau pemimpin yang berintegritas, kebijakannya akan berkualitas dan masyarakat akan naik kelas. Nah, itu. Jadi kita harus berhadapkan pemimpin yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang berkualitas, masyarakat pun akan naik kelas. Ya, lanjut. Nah, kemudian evaluasi sistem pemilu. Nah ini kita nih tadi sudah Ibu Prof sudah menyampaikan bahwa varian daripada pelaksanaan pemilu ini sudah banyak sekali, ya, tertutup, terbuka. Kalau perempuan ditanya, ya, senang tertutup, terbuka, pasti senang semua yang tertutup. Kalau laki-lakinya ditanya senang tertutup atau terbuka, pasti dia bilang senang terbuka. Bahkan ada lebih senang kalau terbuka dikit Pak. Ya. Punya plus minus ya, mau tertutup, mau terbuka, tadi sudah disampaikan oleh Pak Randy bahwa punya plus minus. Nah, hanya kita cari yang mana yang terbaik. Ini sementara kita garap sampai sekarang ini untuk menentukan ya. Jadi tidak ada sistem pemilu yang sempurna karena semua sistem pemilu memiliki kelemahan dan kelebihan. Kemudian membuat regulasi pemilu yang sesederhana mungkin. Kita buat sederhana, jangan jelimet. Ya, biar tidak terlalu masyarakat itu terlalu jenuh dan tidak terlalu banyak uang yang dikeluarkan. Kemudian memanfaatkan pengalaman penyelenggara pemilu di negara-negara lain, ya. Kemudian ketika sudah dipilih gunakan sistem pemilu selama setidaknya 3 kali penyelenggaraan pemilu. Nah, kalau setiap kita pemilu tahun ini berganti, periode berikutnya nanti berganti lagi. Berapa biaya yang harus kita lakukan hanya untuk sosialisasi saja, ya. Untuk sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada kontestan, caleg-caleg, sosialisasi kepada partai, banyak sekali. Nah, kita mau, ketika kita merumuskan sistem pemilu ya minimal lah bertahan 2-3 periode kita bisa gunakan itu. Jangan berganti-berganti. Ya. Acap. Lanjut. Kemudian potret pilkada. Ya, pilkada kita kemarin, sekarang paslon itu ada 1.557 ya. Dengan menghabiskan anggaran sekitar 42,55 triliun. Nah, itu uang siapa itu 42,5? Uang adik-adik semua itu, uang kita semua itu. Uang ada di masyarakat. Nah, harus kita bagaimana caranya mendapatkan pemimpin yang berkualitas tapi tidak menghabiskan seperti ini. Ada pengalaman saya Ibu Prof, di waktu saya jadi bupati, saking memaksimalkan, karena itu anggaran pilkada itu biaya dari Pemda, dari APBD. Saking memaksimalkan anggaran anggaran untuk pelaksanaan pilkada, sampai dia lupa
bahwa rumah sakitnya itu, rumah sakit umum daerah di situ, masih 4 bulan itu uangnya sudah tidak ada untuk beli obat. Datang direktur rumah sakitnya ke saya, Pak Bupati, kita ini masih ada 4 bulan sampai masuk tahun 2025. Tapi obat di rumah sakit kita ini sudah habis, tidak ada uang. Saya bilang, uangnya kemana? Kita maksimalkan untuk pilkada. Coba, bagaimana bebannya itu? Ketika uang pilkada itu dijadikan ini, seperti itu. Nah, jadi kita berharap pemimpinnya tetap terpilih, masyarakatnya tetap mendapatkan haknya, tetapi biayanya tidak terlalu mahal. Itulah. Nah, sekarang provinsi, ya, meskipun pada dasarnya juga terdapat banyak gugatan, ya, ada 249 jumlah daerah, ya, total gugatan ada 311, banyak juga gugatan. Ya. Lanjut. Nah, kemudian apalagi yang perlu dibenahi, ya, kompleksitas kewenangan penegakan hukum pemilu. Ini yang terlibat dalam kepemiluan, ya, khususnya dalam penegakan hukum ada 12 ini. Ya. Bahkan karena ada 12, semua digunakan jadi jurus oleh yang kalah, ya, oleh yang bersengketa. Ya. Dia tidak puas, lapor ke Bawaslu. Dia tidak puas, masuk ke DKPP. Dia tidak puas, masuk ke Pengadilan Negeri. Tidak puas, masuk ke Petun, dan sebagainya. Jadi akhirnya polemik terjadi. Ya. Bahkan ada di daerah itu, kayak Barito itu, kalau nggak salah 3 kali sampai diulang. Habis uang. Nah, jadi itulah beberapa catatannya, bahwa memang dalam melaksanakan desain kepemiluan ini ada beberapa yang poin-poin yang harus kita benahi, dan kita berharap mudah-mudahan dari pandangan adik-adik semua yang punya pemikiran jernih, ideal dan sebagainya inilah yang kita akan menjadi masukan. Dan terakhir saya kepengen nanti adik-adik saya ini paham itu, ya, apa sih itu politik, ya. Hal yang mendasar itu apa itu politik. Kan banyak tuh, politik itu korupsi, kotor, curang dan sebagainya. Pokoknya politik itu lebih kejam dari ibu tiri lah, ya. Kalau politik itu kotor, apakah orang-orang yang bekerja di dunia politik itu kotor? Tidak, ya. Karena politik itu bisa kotor, bisa mulia. Dia kotor kalau dikatakan bagaimana meraih dan merebut kekuasaan. Di mana kekuasaan yang saya rebut, saya raih ini, saya halalkan segala cara. Nah, itulah politik kotor. Yang orang menggunakan sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, tendang kiri, menjilat baru melompat dapat sesuatu. Itulah dibilang politik kodok. Ya. Tetapi politik itu pada dasarnya mulia, ya. Karena politik itu adalah bagaimana merebut dan meraih sebuah kekuasaan, di mana kekuasaan yang kita raih ini, kita rebut ini harus kita pertanggungjawabkan, ya, pertanggungjawabkan kepada individu. Saya harus bertanggung jawab kepada diri saya sendiri. Saya harus yakini diri saya ini bisa jadi panutan, baru bisa saya jadi calon kepala daerah atau legislatif. Banyak ada yang bandar narkoba untuk menutupi itu karena uangnya banyak, jadi maju dia bisa terpilih. Tetapi dia membohongi dirinya bahwa dia sebenarnya tidak boleh jadi panutan. Bertanggung jawab lagi kepada siapa? Bertanggung jawab kepada keluarga. Kita ingin duduk menjadi anggota dewan, duduk menjadi kepala daerah, duduk menjadi pimpinan apapun, pimpinan senat dan sebagainya, harus kita menjadi kebanggaan keluarga kita. Kalau kita amanah menjalankan tugas, maka saya yakin adik-adik kalau orang tua kita itu sudah tidak ada, ya. Orang tua kita itu kalau kita amanah, orang tua kita dalam kubur itu tersenyum melihat kita, oh anak saya jadi pemimpin yang bagus, ya, jadi ketua senat yang baik. Nah, kemudian siapa lagi kita bertanggung jawab? Kita harus bertanggung jawab kepada konstituen yang memilih kita. Apa harapan dan jeritan mereka harus kita wadahi. Kepada siapa lagi? Harus kita bertanggung jawab kepada umat. Ketika orang sudah terpilih jadi bupati, kepala daerah, anggota DPR, dia sudah tidak lagi membeda-bedakan partai A, partai B dan sebagainya. Semua di situ adalah harus dia ayomi. Kepada siapa lagi kita bertanggung jawabkan itu politik? Adalah kepada institusi. Ya, setelah kita menjabat, menjadi pejabat, seluruh pengeluaran apapun yang kita fasilitas negara yang kita gunakan harus kita pertanggungjawabkan. Dan terakhir adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinan kita masing-masing. Bahwa kita ada pertanggungjawaban kepada Tuhan kita. Nah, itu.
Jadi politik itu bisa mulia kalau kita mengatakan bagaimana merebut dan meraih sebuah kekuasaan. Kekuasaan saya raih ini, saya harus pertanggungjawabkan pada diri saya sendiri, pada keluarga saya, pada konstituen saya, pada umat, kepada institusi saya, dan mempertanggungjawabkan kepada agama saya. Itulah politik. Jadi saya berharapkan adik-adik semua, ya dari sekarang ya, ikutlah bagaimana nanti menjadi pemimpin mulai dari bawah, menjadi senat, ketua senat, bahkan sekarang lagi tren. Anak-anak mahasiswa banyak yang menjadi calon RT, RW, itu boleh. Jadi melakukan pengkaderan kepemimpinan itu bukan hanya melalui partai, bukan hanya melalui organisasi kemasyarakatan yang umum. Adik-adik ikut terlibat langsung ya, menjadi daripada kita mengeluarkan uang banyak misalnya, minimal di kampung saya ada pencalonan RT RW, silakan. Jadi RT, kemudian 2 periode jadi RT, jadi RW, RW sekitar sudah paham kita, itu ada anak muda menjadi RW. Akhirnya mungkin satu kelurahan, satu kecamatan, mungkin satu dapil. Adik-adik begitu menjadi calon anggota DPR, terpilihlah mahasiswa UKI, Visipol, tidak mengeluarkan uang, tetapi karena pengalamannya berorganisasi, bisa jadi RT, bisa jadi RW, anak-anak kalangan milenial itu pemikirannya lebih bagus. Di era digital ini, adik-adik sekalian memiliki potensi melakukan perubahan-perubahan yang lebih besar dibanding seperti saya ini. Ya, adik-adik punya kemampuan itu. Waktu habis. Mumpung saya tidak lupa, ya saya kasih pantun juga. Kain lurik berbahan katun, aromanya harum seperti buah zaitun. Mari berpolitik secara santun, jadikan jaringan pendidikan pemilih sebagai penuntun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akbar, Direktur Poldagri. Izin Ibu.